dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Dan juga dikaruniai kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Perkenankan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauhid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di live interaktif seputar tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif di Fatwa TV kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, kemudian Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Ambuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari Temanggung di Jawa Tengah, di kota kediaman beliau. Sebelumnya kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Alhamdulillah Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum. Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Allahumma taqabbal. Alhamdulillah, sehat-sehat, masih di bulan Syawal nih, suasana libur, kegiatan, tapi insyaallah tidak libur dalam rangka untuk bersama Fatwa TV. Insyaallah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga Ustaz. Allahumma amin, barakallahu fikum. Ikhwatul Islam, a'azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, mohon izin kita bisa meminta nasihat di kesempatan kali ini Ustadz tentang nasihat kami tentang problematika yang sering ditemui pada tahun awal ajaran baru Ustadz. Bagaimana orang tua dalam memilih sekolah yang murni tahfiz Al-Quran saja Ustadz, atau sekolah yang mempelajari agama saja lengkap bagi anak usia dini sampai remaja Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, tafadhal maskuro. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Hingga hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmah dan istiqomah untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Ya, ini adalah perjumpaan kita pemirsa yang dirahmati Allah yang pertama ya semenjak kita libur selama bulan Ramadan ya. Dan
Secara kalender Hijriah kita berada di bulan Syawal 1442 Hijriah dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalam kalender pendidikan di negara kita biasanya sebentar lagi, ya, entah di awal Juli atau di pertengahan Juli, ya, kita akan memasuki tahun pelajaran baru. Aktivitas kebanyakan sekolah pada saat ini yang barangkali masih online juga seputar ujian kenaikan kelas, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada seluruh pelajar, ya, di semua tingkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik juga kepada para guru, para ustadz, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada pemerintahan kita yang mempunyai perhatian kepada peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir-akhir tahun pelajaran ini biasanya orang memang mempunyai beberapa pertimbangan untuk menemukan yang sesuai bagi putra-putrinya dalam hal kelanjutan studi. Ya. Bagi sebagian pesantren misalnya mungkin sudah lewat masa PSB, ya, penerimaan santri atau siswa baru, ya, karena biasanya mereka harus mengambil keputusan lebih awal. Ya. Tetapi bagi sekolah-sekolah umum dan juga sekolah-sekolah yang tidak mengambil bentuk boarding masih membuka pendaftaran atau kalau berdasarkan kalender pendidikan ya memang nanti, ya, di akhir tahun pelajaran baru membuka pelajaran. Fokus pada apa yang tadi disampaikan tentang nasihat bagi seorang yang ingin memilih sekolah bagi putra-putrinya. Terutama pada dilema yang kadang terjadi masalah apakah memilih sekolah tahfidzul Quran atau memilih sekolah atau pesantren yang mengajarkan seluruh materi-materi agama. Kenapa ada permintaan nasihat seperti itu? Ya, memang ada sebuah fakta di mana sebagian sekolah mengambil porsi yang cukup dominan pada tahfidzul Quran, dan memang itu adalah salah satu di antara cara yang efektif untuk meluluskan atau menghasilkan kader atau lulusan yang benar-benar menghafal Al-Quran secara mutkin. Ya. Ada juga sekolah yang kemudian menitik beratkan pada pengajaran materi diniyah, ya. Baik Al-Quran ataupun Al-Hadis ataupun fikih, akidah, sirah, sejarah, kebudayaan Islam, dan seterusnya. Tidak lain karena kurikulum tersebut dimaksudkan atau materi-materi pelajaran itu adalah bagian dari kurikulum yang dimaksudkan untuk mencapai lulusan, ya, yang mempunyai kompetensi tertentu di dalam bidang itu, dan juga mungkin melihat dari sisi sekolah di masa SMP atau SMA, ya, memang sudah harus menitik beratkan pada materi-materi agama berkaitan dengan kewajiban seorang muslim atau muslimah yang sudah sampai pada usia balik. Ya. Ada juga sekolah atau pesantren yang mencoba menggabungkan antara keduanya, ya. Artinya ada tahfidz Al-Quran dan juga ada materi diniyah. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak memilih dari salah satu di antara tiga alternatif itu, tetapi memberikan pandangan. Ya. Pandangan yang pertama bahwa
Ya, anak kalau sudah seusia balik, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka kewajiban yang pertama adalah mengetahui hukum-hukum agama yang memang akan menjadi tuntunan bagi pelaksanaan kewajiban seorang mukallaf, yaitu seorang yang sudah dibebani taklif syariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam seorang yang sudah balik, ya, dia sudah akan terkena pada beban syariat atau taklif syariat itu, ya. Ada kewajiban yang harus dia jalankan, ada larangan yang dia harus tinggalkan dan seterusnya. Maka itu adalah kewajiban yang pertama. Dan kita tahu bahwasanya para sahabat dahulu juga seperti itu ketika awal-awal masuk Islam, ya. Mereka masuk ke dalam din Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang berbeda-beda. Kalau dari kalangan anak-anak memang Ali radhiyallahu taala anhu, tapi ada Khadijah radhiyallahu taala anha, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ada Amr ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ada Bilal bin Rabah dan seterusnya, ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kunna nahfadhu halalahu wa haramahu qabla an nahfadha hurufahu. Dahulu kami menghafalkan hukum halalnya, hukum haramnya sebelum kami menghafalkan ayatnya. Kita juga tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempelajari surat Al-Baqarah bertahun-tahun, ya. Dan seterusnya. Yang jelas bahwa Al-Quranul Karim yang merupakan kitab hidayah itu adalah dengan melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sering kita mengatakan bahwa ada qiraah terhadap al-fat, yaitu lafaz-lafaz Al-Quran, ada qiraah terhadap al-ahkam, yaitu hukum-hukum Al-Quran. Nah, itu yang perlu dipahami pertama. Ya, kalau sisi itu dipahami, maka pandangan yang kedua saya ingin memberikan wawasan bahwasanya memang para ulama, ya, di dalam masalah tahapan tarbiyah, ya, semenjak kecil mendekatkan kepada Al-Quranul Karim, ya. Dimulai dari bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim, bagaimana kesukaan terhadap Al-Quranul Karim sampai kepada menghafal Al-Quranul Karim. Dan khususnya dalam masalah tarbiyah dan ta'lim, ya, para ulama mendahulukan mempelajari Al-Quranul Karim sebelum yang lainnya, maksudnya dari sisi hifdzan wa tilawatan, yaitu membaca dan menghafalnya. Kenapa? Karena memang, ya, hukum-hukum di dalam Islam itu, ya, berkaitan dengan sumber yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disimpulkan oleh para ulama ada sekitar 500 lebih ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ya. Jika menghafal ayat-ayat hukum itu maka juga baik, tetapi dalam sistem pendidikan biasanya langsung kepada hifdzul Quranul Karim dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk itu, ya. Karena setelah itu maka akan mudah mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasanya pada usia-usia dini. Para ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i juga seperti itu, ya. Sebelum menghafal kitab Muwatta, beliau menghafal Al-Quranul Karim. Nah, dari dua wawasan itu, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa memberikan pertimbangan kepada diri kita mana yang lebih tepat untuk anak kita saat ini, ya. Artinya kalau di sebuah sekolah tahfidzul Quran juga diajarkan, ya, asasiyat, perkara-perkara yang asasi dalam masalah akidah dan syariah, maka ya fabiha wa ni'mah, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Berarti dua pandangan tadi sudah masuk di dalam, ya. Kalau ada sekolah yang memberikan pembelajaran perhatian banyak kepada perkara akidah dan syariah, kemudian juga ada perhatian kepada Al-Quranul Karim, ya, itu juga merupakan alternatif yang baik, ya. Yang kurang pas adalah apabila
ada satu sekolah khusus tahfidzul Quranul Karim, tapi tidak diperhatikan masalah adab hamalatul Quran, tidak diperhatikan masalah hukum-hukum syariah, tidak diperhatikan masalah akidah. Itu bisa kita sisihkan ya, untuk kita mencari alternatif yang lebih baik. Demikian juga dengan sekolah yang hanya berkaitan dengan wawasan ilmiah, tetapi kurang perhatian terhadap Al-Quranul Karim, itu juga tidak menjadi prioritas. Ya, barangkali itu saja pertimbangan-pertimbangan yang insya Allah nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan tempat masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Barakallahu fikum. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333. Dan Ustaz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan melalui redaksi Dewan Apa Ustaz? Insyaallah. Tip. Pertanyaan pertama Ustaz, dari seorang pelajar agama Ustaz. Dari Nisa di Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana dan kakak perempuan Ana yang sama-sama remaja sering bertengkar walau hanya masalah sepele. Sebenarnya Ana sudah mencoba tidak banyak bicara, namun kadang-kadang emosi. Mungkin begitu pula kakak Ana. Namun kalau Ana perhatikan, sebenarnya kakak Ana itu orangnya ramah dan perhatian dengan orang lain. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, untuk saudari kita di Sumatera tadi ya, Nisa ya. Insyaallah ta'ala apa yang disampaikan sebenarnya sudah menuju pada jalur yang benar biidznillah ya. Karena beliau mengungkapkan dari pertanyaan itu bahwa ada usaha ya, usaha untuk diam, kemudian melihat potensi kakaknya yang juga sesungguhnya ramah dan seterusnya. Tapi saya ingin menjelaskan yang pertama bahwasanya akhlak ya, karena ini hubungannya dengan adab, hubungannya dengan akhlak. Akhlak itu ada dua macam ya. Ada yang merupakan tabi'i ya, jibili, artinya Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan seseorang sebagai seorang yang ramah, sebagai seorang yang perhatian, sebagai seorang yang bahkan ya emosional dan seterusnya ya. Tapi ada juga akhlak yang muktasabi, ya, muktasab, yaitu yang diusahakan. Ya. Sering kita ingatkan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada Asaj ya, yang menjelaskan bahwa dia mempunyai dua akhlak yang bagus, yaitu al-hilmu wal anatu. Ya. Bijaksana dan tidak tergesa-gesa, lembut dan tidak tergesa-gesa. Ya. Yang itu ternyata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu adalah jibili. Nah, kalau tidak ada ya pada diri seseorang ya, misalnya sifat orangnya emosional katakanlah begitu. Ya dia harus mengupayakan pada dirinya. Innamal hilmu bitahallum, bahwa kelembutan itu juga diusahakan pada diri seseorang, dilatih ya. Nah, ini adalah ladang kita untuk mendulang pahala dari diri kita sendiri ya. Kan dalam masalah keyakinan kita melakukan perubahan, dalam masalah syariah kita melakukan perubahan, artinya perubahan berdasarkan ilmu. Oh, keyakinan ini syirik, maka kita tinggalkan ya. Oh, ternyata ibadah salat yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seperti ini, itulah yang kita lakukan. Begitu pula dengan akhlak kita ya. Oh, ternyata ilmu di dalam masalah akhlak, banyak di antara akhlak-akhlak yang ada pada diri saya ternyata belum sesuai. Yaitulah al-hilmu bitahallum, bahwasanya as-sabru bitasabbur ya. Sabaran juga dilatih ya. Itulah yang harus diupayakan pada diri kita ya.
Dan tadi sudah dicontohkan oleh saudari penanya bahwa kadang-kadang dia benar bahwa kadang-kadang diam pada tempatnya dan bicara pada tempatnya. Dan di situ ukurannya adalah hawa nafsu yang ditundukkan kepada syariah, yang ditundukkan kepada kebenaran. Ya, lima jitu bihi minal haq, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman kalian ya sampai mengikuti kebenaran yang aku bawa. Memang kita harus melakukan mujahadah, keseriusan terhadap diri kita. Begitu pula para sahabat ridwanu alaihim ajmain, ya, Abu Bakar mempunyai sifat tertentu, Umar mempunyai sifat tertentu, ya. Berapa kali kita mendapatkan perkataan sahabat yang bahkan sampai ya benar-benar emosi yang memuncak, ya, sampai mengatakan ya da'ni adribu unuqah, ya, wahai Rasulullah biarkan aku yang menewaskannya, sampai kadang begitu, ya. Ketika ada seorang badui ya kemudian buang air kecil di masjid juga mereka sudah berupaya untuk ya ngapain itu sama sahabat tadi. Tapi kan Rasulullah SAW menahan, da'uhu, ya, menyuruh untuk sabar. Nah, sering perasaan yang ada dalam hati kita itu ya macam-macam, ya. Misalnya ya mengatakan saya juga bisa melawan, saya juga mampu berargumen, tapi ternyata kita harus kadang-kadang menahan, ya. Bukankah ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan di tengah surga bagi seseorang liman tarokal mira'a wa ingkana muhikan, bagi seorang yang meninggalkan debat walaupun dia benar, ya. Maksudnya apa, ya? Kadang-kadang ada sebuah hikmah, ya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Apa maksudnya, ya? Tidak setiap yang kadang-kadang kita tahu kita juga harus ucapkan, ya. Kadang kita harus diam. Lihat maslahat madaratnya, ya, lihat manfaat tidak manfaatnya. Oh, dalam posisi ini misalnya saya lebih manfaat diam, ya, mendiamkan gitu, ya. Maka disitulah yang dikatakan diam itu emas gitu kan, ya. Tidak setiap perkataan misalnya karena kita juga tahu argumennya misalnya berbantah-bantahan yang pada akhirnya tidak sampai kepada maksudnya. Saya contohkan perkara-perkara yang mungkin kecil, mungkin masalah-masalah di rumah, ya, katakanlah, ya, namanya kakak adik, nggak tahu usianya berapa, tapi kita ambil contoh saja, ya, dalam masalah pekerjaan-pekerjaan rumah gitu, ya, misalnya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kakaknya, ya, mungkin diingatkan sekali sudah cukup. Tapi begitu diingatkan sekali, misalnya kakaknya kemudian menjawab dengan kata-kata tertentu, kemudian dia menjawab lagi, pada akhirnya tugas tadi tidak terselesaikan. Tapi seandainya ketika dijawab pertanyaan pertama, kemudian adiknya diam, dengan maksud yang penting tugasnya selesai, pada akhirnya ya diselesaikan tugas itu walaupun sambil bicara, kan itu tujuan kita diantaranya misalnya. Nah, itulah laisa kullu haqqin yu'raf an yuqal. Tidak setiap kebenaran yang kita tahu itu kemudian kita ucapkan, ya. Lihat bahwa itu bermudarat apa tidak, ya, bermanfaat atau tidak, atau bagaimana, ya. Itu yang barangkali bisa dilakukan. Kemudian saya tambahkan ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersaudarakan di antara kaum muslimin, ya. Dan lebih khusus lagi, ya, orang-orang Islam yang dipertemukan dalam satu nasab, dalam satu keluarga. Berarti dia ada hakul qarabah dan ada hakul Islam. Ada hak sebagai seorang muslim dan ada hak sebagai qarabah, ya. Kakak mempunyai hak, ya. Adik juga mempunyai hak. Kakak itu haknya dihormati, adik itu haknya disayangi, ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Dan tadi melihat potensi misalnya kakaknya Masya Allah ya, maka jangan terlalu terbawa oleh emosi. Ada satu hadis yang juga ya tidak berhubungan langsung, tetapi kita bisa mengambil pelajarannya, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman, wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ya, kalau suka sama seseorang ya yang wajar-wajar aja sukanya ya. Bisa jadi suatu hari dia berubah menjadi orang yang tidak kamu suka. Begitu pula kalau kita tidak suka sama seseorang ya biasa-biasa saja. Bisa jadi satu hari ya dia menjadi orang yang kita suka. Artinya itu ada manajemen emosi yang harus dilakukan pada diri seseorang, dan alhamdulillah ada potensi yang terlihat ramah dan sebagainya. Ya kadang-kadang karakter di sebagian tempat itu bicaranya mungkin keras ya, di sebagian tempat terlalu lembut dan sebagainya. Ukurannya adalah adat itu tidak masalah selama ya tidak bertentangan dengan syariat, dan syariat itulah yang utama yang menjadi petunjuk kita. Allahu taala a'lam. Masya Allah, Tip Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Happy Chandrawati di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, saya mempunyai anak perempuan usia 22 tahun, namun sifatnya sangat keras kepala, mudah tersinggung, dan mudah pula menyinggung perasaan orang lain, berani melawan ibunya sendiri, khususnya jika keinginannya tidak dituruti. Lalu apakah doa-doa apa yang sebaiknya saya panjatkan dalam sujud ya Ustadz, supaya agar anak saya dilembutkan hatinya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, semoga dengan bertanya ini ibu tadi juga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada niat yang baik ya, mengusahakan bagaimana untuk putrinya. Barangkali juga putrinya alhamdulillah misalnya mendengarkan nasihat ini atau nasihat dari tempat lain, semoga kemudian terketuk ya untuk merubah sikap dan adabnya. Karena subhanallah ya, kalau kita tahu hak orang tua yang menjadi kewajiban bagi kita ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati kedua orang tua, apalagi sampai membetaknya. Dan memang orang tua sakit kalau diperlakukan seperti itu. Hak orang tua sangat besar di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya ya dikatakan bahwa tidak akan terpenuhi ya sampai misalnya seorang anak itu mendapatkan orang tuanya sebagai seorang budak, kemudian dia bebaskan ya, dalam hadis yang sahih. Kenapa seperti itu? Ya karena tingginya hak mereka ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sangat berbakti ya, dan minimal berbakti itu adalah tidak menyakiti ya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada putrinya. Kemudian berkaitan dengan doa ya, dipanjatkan di dalam sujud, dipanjatkan di antara azan dan iqamah, dipanjatkan di sepertiga malam ya. Kemudian kita mencoba untuk mempelajari bagaimana adab-adab berdoa ya, mengangkat kedua tangan, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Kemudian memulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan mengucapkan ya Rabbi dan seterusnya ya. Setelah itu kemudian kita mengambil doa-doa yang berkaitan dengan muamalah ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki
kita dan juga anak keturunan kita. Karena perlakuan ini sudah terjadi, artinya memang ada sikap-sikap seperti itu, ya. Yang pertama adalah doa untuk diri kita sendiri dulu. Nah, apa itu? Ya, misalnya kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabra, ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran. Atau misalnya Allahumma ja'alna indal bala'i minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami dalam ujian sebagai orang-orang yang sabar. Ada hadis itu dhaif, ya, yang menceritakan seorang sahabat yang meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk meminta afiah, ya, keselamatan. Kenapa? Karena kesabaran itu biasanya didahului oleh bala, ujian, ya. Jadi kalau ada permintaan kesabaran berarti akan ada ujian, kan seperti itu, ya. Sebagian ulama membahas tentang masalah itu. Tapi ala kulli hal bahwa ketika sudah ada kesulitan-kesulitan itu, ya tidak mengapa kita berdoa. Bahkan insya Allah itulah yang diminta juga dari kita dalam menghadapi anak juga, ya. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kesabaran, ya. Ini bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah dan insya Allah mungkin ibu juga sudah hafal. Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran, ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah kesabaran di dalam mendidik, di dalam menghadapi anak, ya. Ya. Kenapa sampai kita bahas seperti itu? Karena kalau kita tidak sabar, ya, kadang-kadang kemudian tidak efektif, bahkan juga timbul dari kita baik perkataan ataupun sikap yang tidak semestinya, ya. Di antara yang dikhawatirkan adalah doa-doa yang tidak baik, ya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam beberapa hadisnya, ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari beberapa sahabat, ya. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan, ya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Dalam satu riwayat, wa la tad'u ala qadamikum wa la tad'u ala, ya, amwalikum. Janganlah engkau mendoakan kejelekan, ya, kepada diri kalian, kepada anak-anak kalian, ya, kepada pembantu kalian, kepada harta kalian. Dikhawatirkan, ya, akan menepati satu saat di mana doa itu kemudian terkabul. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan akan hal ini. Jadi penting ada kesabaran supaya kita tetap memberikan porsi pendidikan perhatian yang seharusnya kepada anak-anak yang meskipun, ya, sikapnya sudah sangat memprihatinkan bahkan atau sikapnya itu tidak kita inginkan. Di antara doa yang kita bisa juga tiru, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat yang ke-15, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura, ya, ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, ya. Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, ya, berikanlah kepadaku, ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku. Dan di antara nikmat itu adalah keturunan, walad, ya. Makanya kenapa harus ada, ya, akikah, ya. Itu di antaranya adalah ungkapan rasa syukur, ya. Nah, kita mensyukuri kita ada anak, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, ya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang kau karuniakan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, ya.
Wa an a'mala salihan tardahu, dan untuk beramal saleh yang engkau ridhoi. Ya, dan amal saleh ini juga berpengaruh kepada anak. Ya. Sebagian sahabat ya memberikan ta'lil ya bahwa dengan dia beramal saleh dia berharap bahwa anaknya juga baik. Ya. Wa an a'mala salihan tardahu. Nah, kemudian yang kaitannya dengan anak berikutnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku anak keturunanku. Jadi kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, memang benar. Jadi ibu tadi minta doa, insyaallah doa di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini bisa dijadikan salah satu doa ya. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah untukku anak keturunanku. Ya, memang hati itu Allah Subhanahu wa taala yang ya bisa membolak-balikkan. Oleh karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadaku dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ya, sebagian ulama mengkaitkan antara istighfar dengan amalan-amalan soleh, bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah selalu menutup amalan-amalan soleh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Nah, itu di antara doa yang insyaallah bisa kita panjatkan, dan banyak doa-doa yang lain, misalnya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a, dan seterusnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, Tib Ustadz, jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya sangat bermanfaat sekali. Demikian yang bertanya, semoga Allah mudahkan urusannya dan semoga bisa difahami jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Alif Haryansyah Putra di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memotivasi dan memberikan semangat kepada teman yang korban kasih sayang serta tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya sejak orang tuanya sekarang ia masih pemuda, yang dimana takutnya salah mengambil jalan seperti salah pergaulan. Ustadz, mohon nasihatnya. Syukron, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita senang ya dengan pertanyaan yang menunjukkan adanya perhatian kepada saudaranya. Ya, al-muslimu akhul muslim, karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Ya, jadi tadi penanya menceritakan tentang salah satu di antara temannya atau sahabatnya yang dalam pertanyaannya dikatakan sebagai korban kasih sayang. Ya, mungkin dari sebuah firaq ya, perceraian antara suami istri misalnya. Ya, itulah makanya di antara yang perlu dipertimbangkan dari sebuah keluarga ya, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri adalah kepentingan anak-anak, pendidikan anak-anak ya. Dan apabila mereka ya seorang suami dan istri menginginkan islah di antara keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik ya. Yuwaffiqillahu bainahuma. Adapun yang kaitannya dengan anak tadi, bahwa perhatian dalam bentuk pertanyaan ini semoga dilanjutkan oleh penanya dalam aksinya ya, dalam perhatian yang lainnya ya. Kenapa demikian? Ya, karena ketika dia itu dikatakan korban ya, bahwa korban yang dimaksudkan adalah tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya ya. Kehilangan sosok ya, baik ibu ataupun bapak yang dibutuhkan oleh seorang anak ya. Mungkin belum mendapatkan pengganti yang sempurna ya. Tetapi paling tidak adanya perhatian ya, itu menutupi sebagian dari kekosongan itu ya. Bahwa perhatian temannya kepada sahabatnya, kepada sesama temannya juga merupakan bentuk dari upaya untuk dia tidak lagi
menjadi korban pergaulan, menjadi salah sikap dan seterusnya. Dan ini penting. Dan semangat di sini adalah semangat sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, yaumil qiyamah. Ya. Barang siapa yang memberikan jalan keluar ya, dari seorang mukmin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar ya pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi dianjurkan oleh syariat untuk kita memberikan jalan keluar bagi saudara kita. Ya, ya. Di berbagai tempat ya kaum muslimin membutuhkan perhatian ya, kita ikut memberikan perhatian ya. Di tempat yang dekat dengan kita, yang tidak tahu kecuali kita, barangkali lebih wajib bagi kita untuk memberikan perhatian kepadanya, karena orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya kita ya. Maka semakin tertentu hal itu kepada kita ya. Dan karena ditanyakan di sini, maka insya Allah ya kita memberikan motivasi ya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang susah, mu'sir ya, dalam masalah hutang piutang atau yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya. Dan di antara lafaz hadis itu adalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang selama dia menolong saudaranya ya. Jadi teruskan saja perhatian itu dalam bentuk yang kita bisa ya. Maka hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah perhatikan apa kebutuhannya sekarang ya. Mungkin kalau tadi ditanyakan perhatian secara umum ya, ada perhatian yang mungkin lebih khusus ya, lebih khusus. Misalnya dia butuh belajar, misalnya dia butuh beasiswa, atau dia butuh pekerjaan, atau dia hanya butuh teman ngobrol ya, atau dia butuh pakaian dan seterusnya. Nah, itu lebih spesifik ya. Nah, jangan sampai ruang itu diisi oleh pengisi yang salah ya. Karena kita bisa hadir di sana, kita juga bisa bekerja sama dengan yang lainnya, maka kita berusaha untuk menutupi kebutuhan yang lebih khusus ini, apa yang sekarang sedang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah ya dorong saja untuk ya jangan terlalu membicarakan apa yang terjadi pada dirinya sementara dia tidak punya kemampuan untuk memperbaikinya. Ya, artinya kalau terjadi firaq misalnya di antara orang tua, kita walaupun sebagai anak tapi bisa punya peran untuk jangan sampai firaq dan sebagainya, ya itu dilakukan. Tapi untuk sesuatu yang sudah lewat atau untuk sesuatu yang misalnya tidak mungkin diperbaiki dan seterusnya, maka ya sudah, kita tidak usah kemudian terpuruk di dalam di dalam kejadian tersebut ya, tapi kita lebih berpandangan ke depan. Dan insya Allah kasus-kasus seperti ini ya, lil asafi syadid ya, kita sayangkan tapi banyak terjadi ya. Tapi ketika diambil hikmahnya, maka dia terlatih untuk menjadi misalnya orang yang mandiri. Maka kita dorong untuk kemandirian ya. Kita dorong dia untuk kemudian bisa menghadapi suasana tersebut, dan insya Allah itu menjadi sebuah pendidikan tersendiri baginya. Dan sebagai penutup atas pertanyaan ini, jangan lupa bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga seorang yatim ya. Artinya ditinggal oleh bapaknya, artinya kehilangan
sosok bapak secara langsung, walaupun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengkondisikan bagaimana kemudian pada hadhanah berikutnya ada pada kakeknya, kemudian ada pada pamannya dan seterusnya. Tapi terlepas dari itu banyak orang-orang yang yatim, artinya kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, tetapi mereka cukup berhasil. Maka kita berikan motivasi di dalam hal ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Niken Preti di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di mata pelajaran anak saya ada tentang menari dengan tarian menirukan gerakan hewan. Apakah boleh mempelajarinya dan mengerjakan tugas yang diberi gurunya tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih jazakillah khairan ya atas pertanyaan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bersikap sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari pertanyaannya adalah tentang menirukan gerakan hewan ya, apakah dalam bentuk menari ya. Bisa juga, ini kebutuhan dalam mata pelajaran tertentu ya. Bisa juga misalnya orang menirukan ya, kadang dengan maksud untuk membuat orang tertawa ya. Sebagian menjadikannya sebagai mata pencaharian ya. Kita perlu melihat syariat karena setiap perkataan, setiap perbuatan itu kan kita menginginkan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha seperti itu saja, banyak perkara-perkara yang barangkali terlewat dari kita ya. Sehingga disitulah terjadi kesalahan ya. Kemudian terjatuh seseorang di dalam dosa dan maksiat ya. Jadi seseorang sebelum melakukan perkataan, melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataannya memang sudah benar untuk ditimbang secara syar'i, dan ini adalah sikap yang kita puji, yang seharusnya ada pada setiap orang. Setiap orang itu artinya ya orang tua ya, kemudian guru ya, kemudian pembuat kurikulum ya, kemudian ya peserta didik ya, siapapun ya, bahwa kita harus timbang secara syar'i. Dan tentu setiap orang ya, ketika ingin berkata ataupun berbuat khususnya dalam masalah pendidikan ya, dipertimbangkan tentang efek pendidikannya ya. Karena sebuah pendidikan itu ya biasanya sudah dijelaskan tentang apa hasil yang diharapkan di akhirnya. Di antaranya di samping adalah kognitif ya, pengetahuan, ada yang kaitannya dengan keterampilan, ada juga yang kaitannya dengan afeksi atau sikap ya. Sikap inilah yang sering kita menghubungkannya dengan karakter ya, karakter. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Tadi berkaitan dengan menirukan binatang. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala sudah membeda-bedakan ya, ada manusia dengan sifat-sifatnya, ada binatang dengan sifat-sifatnya ya. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan Bani Adam ya. Di antara bentuk kemuliaan-kemuliaan itu memang ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan berupa pembedaan antara seorang manusia dengan hewan pada umumnya atau binatang pada umumnya ya. Dan kalau kita kembali kepada
nas-nas ya, karena ini dipertanyakan secara hukum syariat, maka kita kembali kepada nas-nas di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kita dapatkan baik di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka disebutkan tentang perbuatan-perbuatan binatang yang menggambarkan tentang buruknya dan kita diminta untuk menjauhinya. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 176 ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang yang tenggelam di dalam tujuan-tujuan duniawi ya, maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Kama dalil kalbi. In tahmil alaihi yalhas au tadrukhu yalhas. Ya. 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 Jadi kalau seperti seekor ya anjing ya yang apabila dihalau itu juga menjulur-julurkan lidahnya, dibiarkan juga sama menjulur-julurkan lidahnya ya. Nah, kata para ulama ini adalah fi maqam ya apa? Azam, bahwa ya dalam apa namanya gambaran yang negatif untuk dijauhi. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir ya yang masuk ke dalam neraka dengan firman-Nya walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi ya. Dan kami telah masukkan ke dalam neraka jahanam itu banyak ya waliyadzubillah ya dari golongan jin dan juga golongan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sifati mereka itu ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti ya binatang ternak. Dalam hal apa ya? Binatang ternak kan juga buat sembelihan kurban ya, sebentar lagi Idul Adha gitu ya. Ya, dalam hal apa? Dalam hal ya bahwa karunia mata, telinga, hati yang dikaruniakan tidak mampu membawa mereka ke dalam pemahaman terhadap al-haq untuk mengikuti kebenaran al-haq itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala perumpamakan mereka itu seperti anak-anak yang tidak menggunakan ya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang manusia ya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam surat Al-Jumu'ah ya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab gitu, nggak tahu isi kitabnya ya. Dalam ayat yang lain inna ankaral aswati la sautu al-hamir. Jadi dibawakan di dalam Al-Quran fi maqami apa? Azam. Yani dalam hal diberikan penilaian yang sifatnya negatif, pencelaan agar tidak diikuti. Ya. Kemudian juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapatkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan perumpamaan juga di dalam masalah ini. Ya. Misalnya seorang yang mengambil kembali pemberiannya ya seperti seekor anjing yang muntah kemudian dia makan lagi misalnya ya, atau misalnya apabila seorang bersujud ya hendaklah dia sujud tetapi sujudnya itu jangan seperti tangannya anjing ya, bisab al-kalb. Jadi dalam hal yang negatif yang seperti itu. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam beberapa hal yang lain yang banyak insya Allah kita dapatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu ya maka banyak di antara para ulama mengatakan ya bahwa kita tidak boleh ya, menirukan binatang baik dalam suara ataupun dalam gerakan ya. Jadi bagaimana suara anjing katakanlah ya, atau ya suara kerub katakanlah misalnya ya, atau gerakan misalnya waliyadzubillah binatang macam-macam ya, gerakannya ya, di antaranya anjing misalnya waliyadzubillah
Ya, sampai para ulama membahas tentang sebagian fenomena-fenomena modern ya yang membuat pakaian-pakaian dalam bentuk binatang-binatang kemudian dipakaikan seterusnya. Ini termasuk hal-hal yang diperingatkan, wallahu taala alam. Nah, ada ulama yang membahas ini lebih detail ya, nih. Kenapa ya kita disuruh untuk menjauhi penyerupaan terhadap binatang-binatang ini ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwasanya alasannya ya tasbih ya, menyerupai ya dalam hama manusia saja itu juga nggak boleh kalau yang kita serupai itu ada hal-hal yang kurang, yang nakis. Ya, kan dalam hadis fasadidu wa qaribu ya, itu kan menuju kepada yang akmal, kepada yang lebih sempurna. Tapi kalau tasyabuhnya adalah tasyabuh kepada perkara-perkara yang berakhlak, kepada yang tidak baik di antara manusia, ya. Termasuk dalam hal ini tasabuh kepada misalnya ya orang Arab tapi dalam hal yang negatif, nggak boleh. Sama juga tasabuh kepada orang non Arab dalam hal yang negatif juga tidak boleh. Ya. Karena timbangannya adalah timbangan yang syar'i. Ya. Segala hal yang bertentangan dengan syariat yang merupakan kekurangan atau keburukan akhlak ya tidak boleh. Yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menyerupakan ya, manusia dengan beberapa contoh kasus binatang maksudnya baik di dalam nas Quran ataupun di dalam nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk kita tidak mengikuti baik suara ataupun gerakan-gerakan tersebut. Nah, ini adalah alasan yang berikutnya supaya kita bisa menjauhi perkara-perkara tersebut. Ya. Yang keempat bahwasanya atau yang ketiga ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kemuliaan seorang manusia itu dalam ucapannya, dalam hatinya, dalam gerakan sebagai seorang manusia dan seterusnya. Dari alasan-alasan ini, Allah Taala alam ya dan banyak alasan yang juga disampaikan oleh para ulama ya kita sebaiknya bahkan mereka menyimpulkan dilarang untuk bertasabuh kepada binatang baik dalam suara ataupun dalam gerakan ya ini kesimpulannya tetapi saya ingin menyampaikan juga salah satu dari istimbat ulama ya dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hadis itu dikatakan sebagai hadis yang lemah, tetapi diberikan catatan tambahan oleh para ulama. Wallahu taala. Seperti hadis apa yang diriwayatkan oleh Tabrani, rahimahullahu taala, jadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat ya berjalan dengan lutut dan tangannya kemudian dinaiki oleh Hasan dan Husain ya. Enggak dinaiki artinya Hasan dan Husain menaik di punggung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ni'mal jamalu jamalukuma wa ni'mal idlan antuma ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baik jamal itu kuda unta ya. Sebaik-baik unta adalah unta kalian berdua dan sebaik-baik penunggalnya adalah kalian berdua ya. Nah, ini hadis ini disampaikan oleh para ulama ya bahwa ini kalau dalam afwiyah spontanitas seperti seorang bapak kepada anak dalam hal-hal tertentu itu boleh. Wallahu taala a'lam. Masyaallah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair atas nasihat dan jawabannya yang sangat bermanfaat sekali. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan demikian Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Terima kasih jazakallahu khair atas waktunya Ustaz. Baik, ikuti Islam azani Allah wa ikum. Demikianlah live istisna ya pengecualian. Wallahu taala alam.
Ikhwati Islam, azan ya Allah wa yakum. Demikianlah fitrah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.